Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys today? I really hope you are doing great. Yeah, it's a beautiful day today. We are going to learn English again ya. Jadi kita akan belajar lagi bahasa Inggris sama Bu Afri. Kita mulai. Sekarang kita akan masuk ke lesson 2 ya. Apa sih di lesson 2 itu? Nah, lesson 2 ini judulnya It's 9:30. Nah, kalau kalian tahu artinya It's 9:30. Kira-kira ini akan membahas tentang apa? Ya, jadi it's 9:30 itu 9.30 ya, atau ini 9.30. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang jam ya. Nah, sebelum itu jam itu jadi secara keseluruhannya. Nah, detailnya what will we learn? In this lesson we will learn pertama itu numbers. Numbers 1 to 59. Jadi di lesson ini Bu Afri harap kalian semua hafal dalam bahasa Inggris, angka dalam bahasa Inggris 1 sampai 59. Kenapa sampai 59? Karena dalam jam itu ada sampai 59 menit ya. Ada 60 menit, tapi itu udah masuknya 1 jam. 60 detik masuknya 1 menit ya, seperti itu. Lalu kita juga akan belajar tentang impersonal subject it ya, penggunaan it sebagai subject ya. Impersonal, jadi yang bukan personal ya. Selain itu kita juga akan belajar hyphenated number. Nah, hyphenated number itu seperti apa sih? Ini ada contohnya seperti 21, 22, 23, 24, 31. Nah, seperti itu hyphenated number. Jadi yang digabungkan ya antara puluhan dan satuannya. Oke. Nah, sekarang I want you to open your student book page 18. Coba buka dulu buku student booknya halaman 18. Ya, oke, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka akan ada seperti ini. It's 9:30. Oke, sudah ada ya. Nah, before I play the audio, sebelum Bu Afri play audionya, let's read together and then translate it. Ya, jadi kita baca lalu kita artikan dulu. The first one. Here we have clock. Coba semua ikuti clock. Ada ke-nya gitu ya. Jadi clock. Nah, clock ini artinya apa? As you can see, it's jam ya. Jam dinding. Itu clock. Nah, lalu ada watch. Watch. Nah, ini gambarnya adalah jam tangan. Tapi Bu, kan kalau nonton TV juga sama watch. Ya, nah kalau watch dalam kata kerja itu artinya menonton. Ya, kalau watch dalam kata benda artinya jam tangan. Oke? Nah, oke. Selanjutnya ada alarm clock. Alarm clock artinya adalah jam alarm ya, atau jam waker, bukan beker. Ya, waker. Wake itu bangun, jadi yang membangunkan. Ya, jadi alarm clock itu jam waker ya. Oke, next ada minute. Minute. Minute itu yang mana? Nih, ada ditunjukkan nih. Jarum panjang. Itu bahasa Inggrisnya minute dalam jam. Atau dalam bahasa Indonesia ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan menit. Ya, jadi minute itu artinya menit. Selanjutnya ada hour. Nah, ini hanya tidak dibaca ya. Ini dibacanya hour. Hour itu artinya jam. Ya, jadi menunjukkan jam. Oke. Selanjutnya ada lagi second. Second. Ya, kalau di lesson kemarin second itu artinya kedua ya, atau posisi dua. Tapi di sini second itu atau bendanya itu disebut detik. Ya, detik. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang I will play the audio. I want you to listen carefully, very very careful, ya. Kita dengarkan baik-baik. Lesson 2. It's 9:30. Track 6. Word chest. Page 18. A. Listen and number. Jangan lupa kasih nomor Number ya. 1.
Watch. That is a watch. Number 2. Second. A second is very quick. Number 3. Minute. A minute is not very much time. Number 4. Clock. That is a clock. Number 5. Alarm clock. That is an alarm clock. Number 6. Hour. An hour is a lot of time. Oke, sudah ya. Tidak ada yang terlewat ya, kita bahas. Number 1, itu tadi kalau tidak salah, apa? Yes, it's a watch, ya. Next, number 2 apa? Apa? Iya, second. Second is very fast, ya kalau tidak salah tadi. Selanjutnya, number 3. Minute. Okay, next, number 4. Clock. Okay, good. Number 5. Alarm clock. Berarti yang terakhir adalah hour. Ya, jadi itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis jam. Yang di atas ini jenis-jenis jam. Bu cuma segini jam, tidak ada lagi beberapa jenisnya. Ya, nanti ada di halaman selanjutnya atau di workbook juga ada. Oke, kita lanjut dulu. Oh, sorry. Nah, ini adalah how to ask time ya. Cara bertanya waktu atau menanyakan waktu. Nah, boleh pakai kata what time is it? What time is it? Nah, seperti itu. Jam berapa ini? Nah, kita jawab pakai it's dulu karena pertanyaan di sini menggunakan is it ya. Berarti jawabannya it is dulu atau it's. Baru sebutkan jamnya. Nah, di sini it's 9:30. Kita lihat di sini jamnya 9:30 berarti 9:30. Nah, selanjutnya number 2. What time is it? It's 11:55 katanya. It's 11:55. Nah, 11:55. Jadi jam 11:55. Tandanya di sini jam 12 kurang 5 ya. Oke. Kita tidak akan dulu pakai Bu kalau kurang apa bahasa Inggrisnya? Tidak. Kita pakai jam dan menitnya langsung. Ya, jadi kalian udah belajar kan cara membaca jam. Nah, jadi dari angka 12 ke angka 1 itu berarti 5 minutes ya. Nah, seperti ini dari jam 1 sampai 12 itu dalam 1 jam itu ada 60 minutes, ada 60 menit. Jadi kalian tinggal dihitung ini kurangnya 5 berarti 55 ya, 11:55. Oke? Berarti ya. Okay, next open page 19. Let's see page 19. So here we have a conversation between Amy and Katie. Ada percakapan antara Amy dan Katie. Kita dengarkan baik-baik ya. Track 7. Listening chest. Page 19. C. Talk, listen, and read. I'm so excited. Me too. What time is the concert? It's at 5:30. What time is it now? It's 4:45. Great! We have plenty of time. What time is it now? It's 5:25. We only have 5 minutes. What's your favorite song by Maria? I love all of her songs. Oke, sudah ya. Nah, di sini Amy dia bilang, I'm so excited. Apa sih excited itu? Iya, senang ya, senang banget gitu kan. Me too, kata Katie. Aku juga. What time is the concert? Jam berapa konsernya? Ini ada. At 5:30. Oke? Nah, ini nanyain what time is the concert? It's at 5:30. Jadi, konsernya itu mulai jam 5:30. Ya, 5:30 atau setengah 6. Nah, lalu Amy nanya lagi, what time is it now? Jam berapa sekarang? Lalu Katie jawab, it's 4:45. Kata jam 4:45.
Nah, sedangkan konsernya jam 5.30. Berarti they still have a lot of time ya, masih banyak waktunya. Nah, kalau waktunya masih banyak, itu we can say, atau di sini dicontohkan sama Amy, great, we have plenty of time. Yes, misalnya kayak gitu ya. Yes, bagus. Kita punya banyak waktu. Nah, kayak gitu jadi bisa nyantai. Nah, lalu di sini ada what time is it now? Jam berapa sekarang? It's 5:25. Jam 5:25. Okay, we only have 5 minutes. Kita hanya punya 5 menit lagi katanya. Atau kita hanya harus menunggu 5 menit lagi. Oke? Kita lanjut ya. Nah, circle yes or no. Ingat di sini ada perintahnya circle. Ya. Jadi dilingkari ya. Nah, di sini kita lingkari bersama-sama. Number 1, are Amy and Kathy going to a concert? Yes or no? Nah, ini poin gini, kalau ada pertanyaan diawali dengan are, do, atau does, berarti jawabannya hanya antara dua. Antara yes sama no, ya. Jadi number 1, are Amy and Kathy going to a concert? Yes or no? Yes, okay. Number 2, are they late? Nah, late ini artinya adalah terlambat, ya. Apakah mereka terlambat? No, tidak. Okay, number 3, does the concert start at 5:30? Apakah konsernya mulai jam 5.30? Yes. Okay, number 4, does Amy like only some of Maria's song? No, ya, Amy likes all of Maria's song. Okay? Nah, kita lihat. Nah, sekarang ini masih ada hubungannya dengan yang tadi what time is it sama great, we have plenty of time. Nah, here we have two children ya, a boy and a girl. Ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, laki-lakinya dia bertanya. Nah, kalau gini, pertanyaan seperti ini ya, kalau ada gambar seperti ini, kalian harus cermat dalam membacanya. Lihat di bawah ada kotak guide. Nah, kotak guide ini adalah kotak petunjuk ya, untuk memberikan petunjuk bagaimana cara mengisinya. Oke? Kita mulai. Let's see what the boy asked. What titik-titik is titik-titik? Berarti jawabannya adalah what. Jadi anak laki-laki ini bertanya what time, yes, is it. Ya, silakan sambil ditulis ya. Jawabannya sambil ditulis aja. Nah, kalau ada pertanyaan what time is it, itu jawabannya berarti it is ya, it is, atau kalau kita singkat menjadi it's ya, ini bisa disingkat jadi it's. Nah, it's 8 o'clock. Jam 8 ya, jam 8 pas katanya. Nah, kira-kira mereka kelihatannya gimana? Nyantai atau buru-buru? Iya, mereka terlihat sangat buru-buru karena terlambat mungkin ya. Nah, kalau waktunya sudah mepet atau sudah terburu-buru, kita bisa bilang oh. Nah, di sini ada hurry up. Hurry up ini artinya cepat ya. Cepatlah gitu. Ayo cepat. Nah, kayak gitu. Jadi intinya gini, kalau waktunya sudah mepet, kita menggunakan hurry up. Tapi kalau waktunya masih lama, we can use great, we have plenty of time. Ya, seperti itu cara penggunaannya. Oke? Sebelum kita ke bawah, ke bagian F, kita ke bagian G dulu. Let's see page 21. So this is a story about the clockmaker, ya, Mr. Louis. Ya, jadi Mr. Louis itu adalah seorang clockmaker. Clockmaker itu artinya pembuat jam. Okay? I want you to listen carefully. Lalu garis bawahi kata yang tidak tahu, yang kira-kira apa ini artinya. Nah, boleh digaris bawahi. Nanti kita artikan bersama-sama. Okay? Are you ready, kids? Oke, kita mulai. Track 9. Reading chest. Page 21. G. Read and circle yes or no.
the clockmaker. Mr. Lewis is a clockmaker. He makes many clocks and watches. He makes wall clocks, alarm clocks, wristwatches, and pocket watches. It's a difficult job, but he loves it. Mr. Lewis has a clock shop in town. It's a small shop, but there are thousands of clocks and watches. All of the clocks and watches have the same time. No clocks or watches are fast or slow. What time is it? Ask Mr. Lewis. He always knows. Oke, sudah ya. Jadi ini cerita tentang Mr. Lewis, seorang clockmaker ya, pembuat jam. Oke, kita baca, kita artikan ya. Mr. Lewis is a clockmaker. Nah, kita udah tadi sering disebut ya, clockmaker itu artinya pembuat jam. Jadi Mr. Lewis itu adalah seorang pembuat jam. He makes many clocks. Dia and watches. Dia membuat banyak jam, ya, jam dinding dan watches. Watches itu jam tangan. He makes wall clocks. Dia membuat jam dinding. Alarm clocks, jam waker ya, atau jam alarm. Wristwatches itu, nah ini wrist itu artinya pergelangan tangan. Watches itu jam, berarti jam tangan ya. And pocket watches. Pocket itu artinya apa? Ya, tempat kalian nyimpen uang di baju, saku ya, pocket itu artinya. And pocket watches ya, dan jam saku ya. It's a difficult job, but he loves it. Ini adalah pekerjaan yang sulit, tapi dia menyukainya. Oke. Mr. Lewis has a clock shop in town. Mr. Lewis itu punya toko jam ya di kota. It's a small shop, but there are thousands of clocks and watches. Jadi tokonya itu ada toko yang kecil ya, tapi ada banyak ya, thousands, itu ribuan jam dan watches dan jam tangan. Bu, ribuan, emang ada 1000 gitu Bu? Nggak, maksud di sini itu, maksudnya thousands di sini tuh banyak banget ya, saking banyaknya. Jadi disebutnya thousands, tidak terhitung. And then all of the clocks and watches have the same time. Semua jamnya dan jam tangan itu punya menunjukkan waktu yang sama. Kebayang nggak kalau waktunya beda-beda? Oke, jadi semua waktunya sama. No clocks or watches are fast or slow. Jadi nggak ada jam atau jam tangannya yang cepat atau yang lambat. Jadi sama semuanya. Oke. What time is it? Jam berapa ini? Ask Mr. Lewis. He always knows. Tanyakan saja ke Mr. Lewis. Dia selalu tahu. Iyalah, orang dia kan yang bikin jam ya. Oke. Nah, di sini perintahnya adalah read and circle yes or no. Read, baca, and circle. Circle itu berarti dilingkari ya, yes or no-nya. Oke, number 1. Does Mr. Lewis make alarm clocks? Dia bikin alarm clocks nggak? Yes. Yes, kenapa yes nih? Ada di sini. He makes all clocks, alarm clocks, wristwatches, and pocket watches ya. Oke, number 2. Does he like his job? Apakah dia suka sama pekerjaannya? Iya, he loves it. It's a difficult job, pekerjaan yang sulit, but he loves it. Tapi dia menyukainya. Ya, jadi jawabannya yes. Number 3. Are some of his clocks fast? Apakah beberapa dari jamnya lebih cepat atau cepat? No, ya. Ini ada di sini jawabannya. All of the clocks and watches have the same times. No clocks or watches are fast or slow. Tidak ada yang cepat ataupun lambat, ya. Okay, number 4. Does he know what time it is? Apakah dia tahu jam berapa sekarang? Nih, he always knows. Berarti jawabannya
Yes, oke. Sampai sini ngerti ya? Oke, kalau sudah mengerti, kita buka lagi ke halaman 20, bagian F. Nah, ada seperti ini. Nah, di sini ini ada jam waker, ada tulisannya ya. Jadi ini kalian you don't have to guess the time, tapi sudah dikasih tahu di sini jamnya ya. 12:30, jam 12.30, 7:15, 7:15, 9:52, 9:52, lalu 3:08. Nah, ini 3:08 itu maksudnya jam 3 lebih 3. Ya, 3:08 itu 3 lebih 8. Jadi ini tuh adalah itu maksudnya 0 ya. Jadi 3:05, 3:05 seperti itu ya. Next ada 1 o'clock. 1 o'clock itu kalau jarum panjangnya ada tepat di angka 12. Jadi 1 o'clock itu jam 1 pas ya. Terakhir ada 11:20. 11:20. Nah, ini oleh-oleh dari Bu Afri. What you have to do is kalian make a conversation from each numbers. Jadi bikin percakapan untuk setiap nomornya. Nih di sini Bu Afri tulis contohnya. Example nomor 1. Nah, kita pakai nomor 1 yang ini ya. What time is it? Ya, kayak tadi kan nanyain jam ya. Jam berapa ini? Nanyanya berarti pakai what time is it? Nah, kita lihat di sini ya. 12:30. Nah, jadi di sini ditulis it's 12:30 ya. Nah, karena mukanya smile ya, tersenyum, berarti dia tidak terlambat, waktunya masih banyak. Berarti bisa dipakai great, we have plenty of time. Ya. Sekarang silahkan dicoba dulu nomor 2 sampai nomor 6. Tulisnya boleh di buku tulis atau di kertas lembar saja. Nanti difotokan ya. Kumpulkan ke LMS seperti biasa. Nanti linknya ada di bawah. Oke? Nah, jadi nomor 2 ini ada 7:15. Berarti ini kalian tinggal mengubah yang tulisan warna merahnya. Ya, warna merahnya tinggal diubah sama jam-jam yang ada di bawahnya. Sedangkan yang A-nya, yang grade di sini tergantung sama mukanya. Nih, di sini Bu Afri ditulis clues. Clues ini artinya adalah petunjuk, ya. Nah, kalau mukanya smile, ya, itu menggunakan great, we have plenty of time. Kalau mukanya yang sedih, itu berarti waktunya sudah sedikit. Hurry up. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi Bu Afri ya. Oke, kalau begitu, thank you guys for today. I really hope you are having fun and doing great and learn something. Ya, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.